Saat kita melamar pekerjaan, sebenarnya kita bisa mendeteksi sendiri apakah lamaran kerja kita berhasil atau tidak. Caranya adalah dengan menganalisa momen-momen di saat kita sedang menjalani interview. Nah, di video kali ini aku akan membagikan info tentang apa saja sinyal atau pertanda bahwa interview kita itu akan berakhir sukses atau tidak. Dan apakah kita bakal diterima bekerja atau tidak. Guys, simak video ini sampai selesai ya. Dan selamat datang di channel aku, Lani Wati Rustri. Ada sejumlah sinyal yang bisa kita amati. Kita itu kemungkinan besar akan diterima bekerja apabila di dalam momen-momen interview yang kita lakukan tersebut ada gabungan dari sejumlah sinyal atau pertanda-tanda seperti ini. Sinyal pertama adalah HRD mempertemukan kita dengan user dan si bos. Itu tandanya tes dan interview awal kita dengan HRD sudah lolos dan kita telah lulus melewati tahap itu. Maka tahap berikutnya adalah kita akan dipertemukan dengan user untuk diwawancara. Jika wawancara kita dengan user juga sukses, maka tahap selanjutnya adalah kita akan dipertemukan dengan si bos langsung untuk diwawancara. Jadi, jika kita hanya diwawancara oleh si HRD saja dan stop sampai di sini, enggak ada panggilan berikutnya lagi, maka lamaran kita dipastikan sudah gagal sampai di tahap ini. Nah, sinyal kedua adalah si bos mewawancarai kita dalam waktu yang cukup lama. Ini menunjukkan bahwa si bos itu menaruh minat yang besar dan merasa antusias terhadap diri kita. Itu akan terlihat dari banyaknya jumlah pertanyaan yang beliau ajukan terhadap diri kita. Si bos tertarik sama diri kita dan ia ingin menggali lebih banyak informasi tentang diri kita. Tapi jika sebaliknya, si bos cuma mewawancarai kita sebentar saja dan enggak bertanya lebih banyak lagi pertanyaan lainnya, itu menandakan bahwa beliau tidak antusias terhadap diri kita. Apalagi jika interviewnya hanya berkisar sekitar 5 menit saja. Itu sudah sinyal kuat bahwa lamaran kerja kita dipastikan sudah gagal. Lalu sinyal ketiga adalah kita akan ditanyai kapan bisa mulai bekerja. Nah, hal ini merupakan pertanda yang bagus bahwa pihak perusahaan ingin mengetahui lebih lanjut kapan kita bisa mulai bekerja. Jadi, kalau di dalam interview kita itu tidak ditanyai tentang hal ini, maka itu sudah merupakan indikasi bahwa pihak perusahaan tidak akan menerima kita. Lalu sinyal keempat adalah kita akan ditanyai mau minta gaji berapa. Ini tandanya pihak perusahaan merasa tertarik sama diri kita dan mereka ingin menjajaki apakah gaji kita sesuai dengan standar gaji yang bisa mereka tawarkan kepada kita atau tidak. Lalu sinyal kelima adalah kita akan ditanyai apakah gaji kita bisa dinegosiasi atau tidak. Kalau kita ditanyai tentang hal ini, maka saran aku sih lebih baik kamu jawab saja bahwa gaji bisa dinegosiasi. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang sudah menetapkan budget gaji di awal sebelum adanya perekrutan.
Jadi, kalau mereka sudah menetapkan gaji di awal seperti ini, berarti ada kemungkinan besar bahwa mereka hanya akan menerima pegawai yang permintaan gajinya berada di dalam kisaran budget mereka. Jadi kalau gaji kalian nggak bisa dinegosiasi, maka besar kemungkinan mereka tidak akan jadi merekrut kalian. Kecuali, ya ini kecuali, kalau kamu adalah kandidat yang sangat istimewa bagi mereka dan perusahaan bersedia menaikkan budget gaji untuk bisa merekrut kalian. Sinyal yang keenam adalah HRD berinisiatif sendiri menjelaskan kepada kita tentang jam kerja dan kondisi perusahaan tanpa kita tanya. HRD itu nggak mungkin mau repot-repot menjelaskan tentang jam kerja dan kondisi perusahaan kepada orang-orang yang nggak bakal diterima. Karena mereka nggak akan membuang-buang waktu mereka. Jadi, kalau kalian mengalami momen seperti ini di dalam interview kalian, maka ini adalah sebuah pertanda yang bagus. Sinyal yang ketujuh adalah HRD itu tidak akan mengucapkan perkataan seperti ini kepada kalian. Perkataan seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Jika di dalam waktu 2 minggu dari sekarang nggak ada kabar dari kami, berarti lamaran kalian gagal. Kalau mereka berniat untuk memanggil kamu lagi, HRD itu nggak akan mengucapkan perkataan seperti ini kepada kalian. Ini berarti si HRD ini sudah bisa memutuskan di dalam interview pertama ini bahwa si kandidat ini bukanlah orang yang cocok. Nah, sinyal yang kedelapan adalah di saat kita selesai diwawancara, si HRD atau si bos berkenan mengantar kamu keluar sampai di depan pintu kantor. Kalau mereka bisa memperlakukan kamu seperti ini, itu tandanya mereka sangat antusias dan menghargai diri kamu. Itu karena mereka ini sudah merasa yakin dan mendapat gambaran yang pasti bahwa kamulah kandidat yang akan mereka terima bekerja. Lalu sinyal yang kesembilan adalah kamu dipanggil datang sampai lebih dari 2 kali. Maksudnya begini, pada panggilan pertama, kamu akan dipanggil datang untuk dites dan diwawancara oleh si HRD. Lalu pada panggilan yang kedua, biasanya kamu akan dipanggil datang untuk diwawancarai oleh si user. Tapi bisa juga pada panggilan yang kedua ini, si bos juga akan diminta untuk mewawancarai kamu. Tapi bisa juga pada panggilan kedua ini hanya user yang mewawancarai kamu. Lalu pada panggilan yang ketiga barulah si bos sebagai orang yang terakhir yang akan mewawancarai kamu. Jadi pada panggilan yang keempat kamu baru akan diterima sebagai pegawai. Tapi kalau pada panggilan yang kedua si user dan si bos sudah mewawancarai kamu, maka pada panggilan yang ketiga kamu sudah bisa diterima. Ya, itulah teman-teman 9 sinyal atau pertanda bahwa interview kerja kalian sudah sukses
dan kalian sudah pasti akan diterima bekerja. Jadi, kalau kesembilan sinyal ini tidak ada di dalam momen interview kalian, itu berarti sudah bisa dipastikan bahwa lamaran kerja kalian itu sudah gagal. Jadi, kalian bisa mendeteksi sendiri apakah lamaran kerja kalian itu berhasil atau tidak. Caranya adalah dengan menganalisa dari kesembilan sinyal ini setelah kalian selesai di interview. Kenapa aku bisa mengatakan seperti ini? Itu karena ini adalah hasil dari pengalaman aku pribadi. Karena dari sekian kali aku diterima bekerja, aku mengalami hal-hal yang seperti ini. Demikian juga di saat aku gagal, aku tidak mengalami hal-hal seperti ini. Makanya aku bisa membuat video ini untuk membantu kalian yang merasa penasaran gimana caranya untuk mendeteksi apakah lamaran kerja kalian berhasil atau tidak. Demikianlah pembahasan dari materi ini sampai di sini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.